Di pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari mengenai stabilitas dan BUD, atau BUD, bacanya sih BUD, sediaan steril. Oke. Pembahasan kita, ya ini agak lebih rinci lagi, karena ini topik yang juga sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama mengenai stabilitas dan bahasa Inggrisnya biasa dibilang BUD, atau BUD, sediaan farmasi. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan BUD, serta bagaimana melakukan penelusuran literatur stabilitas dan BUD. Yang pertama kita akan membahas dulu bahwa regulasinya, baik itu di standar akreditasi, bahwa obat itu harus disiapkan dan diserahkan dalam lingkungan yang aman, terus harus diberikan label. Nah, dalam label ini salah satu yang harus kita tahu adalah ada namanya tanggal kadaluarsa. Tapi tanggal kadaluarsa yang perlu Anda pahami di sini bukan tanggal kadaluarsa yang ada dalam sediaan obat, tetapi adalah BUD. Terus di PMK 34 tahun 2018, tanggal kadaluarsa obat yang telah dipindah atau dikemas ulang dari kemasan asli itu tidak sama dengan kadaluarsa produk pada kemasan asal. Saya ulangi, obat yang kita dapatkan dari industri itu kan, ataupun makanan ataupun hal-hal yang biasanya dikonsumsi itu kan punya tanggal kadaluarsa. Khusus untuk obat steril yang dimana obat itu mengalami pengemasan ulang dari kemasan aslinya, maka ada namanya istilah BUD. BUD atau Beyond Use Date. Ini berbeda dengan tanggal kadaluarsa ya. Di mana masa pakai pada tanggal yang tadi saya bilang BUD tadi itu tergantung dari kondisi penyimpanan dan wadah yang digunakan dengan mempertimbangkan sifat fisika dan kimia dari obat tersebut. Oke, kita akan mempelajari stabilitas. Apa dikatakan apa artinya kalau obat dikatakan stabil? Produk dikatakan stabil apabila selama penyimpanan dan penggunaan produk tersebut masih memiliki karakteristik yang sesuai dari pabrikannya, sehingga efikasi dan keamanan produk itu tetap terjaga. Saya ulangi, stabil itu dikatakan ketika selama penyimpanan dan penggunaannya obat itu memiliki karakteristik, yaitu karakteristik kimia, fisika, dan mikrobiologi itu sama seperti dengan apa yang ditetapkan oleh pabrik obat, sehingga kita bisa menjamin bahwa efikasi serta keamanan obat itu tetap terjaga. Di mana ada 3 kategori dari stabilitas. Yang pertama adalah stabilitas kimia, yaitu terkait dengan perubahan ikatan organik ataupun kehilangan potensi. Contohnya terbentuk terjadinya ester hidrolisis, oksidasi, polimerisasi, dan isomerisasi. Berikutnya adalah stabilitas fisika, yaitu dia terkait dengan kelarutan dan warna. Contohnya kalau kelarutan dan warna secara fisik kita bisa melihat terjadinya kristalisasi. Berikutnya adalah status mikrobial, yaitu terkait dengan kontaminasi mikroba. Tentunya terhadap obat-obat seperti tetes mata, sediaan parenteral, maka stabilitas ini, mikrobial ini perlu diperhatikan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas? Yang pertama, kita perlu tahu bahwa dalam bentuk sediaan liquid atau cairan seperti sirup ataupun sediaan parenteral yang ada cairannya, maka yang mempengaruhi adalah pH, temperaturnya, efek dari pelarutnya, oksigen, cahaya, serta surfaktan. Itu ketika sediaannya adalah sediaan larutan. Tapi ketika dia solid, maka tentu ataupun padat, maka yang sangat mempengaruhi adalah kelembapannya, terus zat tambahannya, temperatur atau suhu, serta bagaimana cahaya dan oksigen. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas berdasarkan bentuk sediaannya, apakah bentuk sediaan cair atau padat. Contoh stabilitas pada pencampuran itu kita bisa lihat dalam salah satu buku, yaitu Handbook on Injectable Drugs yang dikarang oleh Trisel. Mungkin Anda sudah pernah mendengar nama ini ya. Jadi kita bisa melihat dengan berbeda pelarut, ya dari dextrom 2,5% sampai ke bawah natrium sodium laktat, maka waktu yang diperlukan, waktu stabilitasnya tentu berbeda, ya, dengan suhu penyimpanan yang berbeda. Lama waktu penyimpanan pun berbeda stabilitasnya. Contoh stabilitas dalam pencampuran, contohnya bisa kita lihat di sini, salah satu antibiotik yaitu amikasin.
Dia diberikan dengan cara diencerkan dengan 100 sampai 200 ml larutan infus. Biasa diberikan dengan NS, RL, D5 NS atau D5,5 NS. Yang perlu diketahui bahwa larutan ini, yang amikasin ini bisa berwarna gelap karena terjadi oksidasi. Tetapi walaupun dia berubah menjadi gelap, itu tidak mempengaruhi potensi dan boleh digunakan. Nah, dari sini kita bisa melihat dari salah satu contoh yang ada bahwa penting sekali kita untuk mengetahui akan stabilitas dari obat. Karena apa? Jangan sampai nanti obatnya sudah berwarna gelap, berarti udah nggak bisa dipakai. Tidak. Jadi kita harus paham bahwa ini terjadi proses oksidasi, tapi tidak mempengaruhi potensinya dan boleh digunakan. Ya, ini contohnya. Nah, bagaimana kita mencari literatur stabilitas tadi? Karena kita sudah melihat itu ada terstatement bahwa amikasin bisa berwarna gelap karena oksidasi. Nah, kita tahu tentang hal tersebut dari mana? Ini banyak ya buku-bukunya yang bisa kita gunakan. Yang pertama leaflet, brosur atau brosur produknya, buku Handbook on Injectable Drugs yang saya sudah sebutkan tadi, karangan Trisel. Selanjutnya adalah kita bisa juga lihat dari Drug Information Handbook, Extended Stability for Parenteral Drugs, dan pedoman yang saya sudah sebutkan tadi, itu referensi buku atau leaflet yang bisa kita gunakan di dalam memahami mengenai pencampuran sediaan steril. Adapun literatur online yang bisa kita lihat di sini adalah bisa sebenarnya dicari itu biasanya kalau kita install salah satu seperti drugs ya ataupun Medscape ataupun kita misalnya download Lexicon, itu biasanya ada bagian administration. Jadi kalau kita nanti mendownload di Play Store atau App Store, itu biasanya yang terkait dengan obat ada keterangan masalah administration ya. Administration ya. Jadi ada untuk sediaan yang secara infus, intravena dan intramuskular. Itu contohnya untuk ceftriaxone yang sudah dicampur itu stabil 24 jam pada suhu ruangan. Caranya kalau diberikan intravena direkonstitusi 100 mg dengan konsentrasi 100 mg per mili, lalu diencerkan lagi dengan konsentrasi 10 sampai 40 mg per mili. Jadi ini adalah cara mencari literaturnya. Nah, menjaga stabilitas itu bagaimana caranya? Dengan melakukan pencampuran dengan prosedur yang benar, yaitu dalam ruangan yang terstandar seperti ini. Hal yang lain dalam menjaga stabilitas adalah kita dengan melakukan yang namanya sealing. Sealing itu seperti dibungkus. Jadi setelah sediaan itu dicampur, untuk mencegah terjadinya kontaminan yang masuk ke dalam, maka setelah pencampuran sediaan itu, peran pertama dilakukan desinfeksi kembali tutup infus. Jadi ini tahapan desinfeksi. Lalu disegel kembali tutup infus dengan menggunakan parafilm. Jadi parafilm ini seperti seal dari tutup infus tadi supaya tidak ada kontaminan yang masuk. Nah, standar yang lain yang tadi saya sudah jelaskan yaitu adalah dari ISP 797 ya. Ini standar dan informasi terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas, yaitu reduce the potential for contamination caused by unclean environment, farmacy error, lack of quality control, incorrect beyond use dating, and other factors. Jadi ini harus kita ikutin dari yang tadi saya sudah sebutkan di ISP 797. Oke, itu tadi terkait dengan stabilitas. Jadi pentingnya adalah poinnya adalah kita harus tahu bahwa setiap obat itu punya stabilitas tersendiri, dicampur dengan pelarut tertentu ada stabilitasnya, di dalam ruangan tertentu ada stabilitasnya, dan bagaimana mencari literatur terkait dengan stabilitas, itu kita bisa lihat dari tadi literatur yang ada, serta secara online pun bisa. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah beyond use date. Ini mungkin hal yang baru atau yang sudah Anda pernah dengar, saya juga kurang tahu. Jadi beyond use date atau BUD adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik. Jadi setelah obat itu diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak, maka dia punya batas waktu tertentu. Apa itu kemasan primer? Itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat. Jadi seperti saya bilang, sebuah obat yang datang dari pabrik,
Dosisnya misalnya 1000 mg. Nah, ternyata pasiennya cuma butuh hanya 250. Nah, untuk merubah dari sediaan yang tadi 1000 mg menjadi 250, ini kan tentu ada proses yang namanya apa? Diracik, ya, diracik. Jadi bukan racik itu bukan hanya yang Anda ketahui puyer ya, yang diracik itu juga sediaan steril. Nah, diracik ya, diambil sekian. Nah, itu untuk obat-obat steril itu ada namanya istilahnya beyond use date. Tanggal kadaluarsanya itu bukan berdasarkan tanggal kadaluarsa yang dari pabrik, tapi tanggal kadaluarsanya ini yang diketahui dari literatur, ya. Saya ulangi, jadi beyond use date ini adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah obat itu dilakukan sebuah intervensi atau tindakan dari sebelumnya yang didapat dari pabrik. Nah, fungsinya apa? Untuk menunjukkan waktu di mana obat harus digunakan sebelum beresiko mengalami degradasi, yang tadi sudah disebutkan, kimia, fisika, dan kontaminasi. Kedua, fungsinya adalah sebagai warning kepada tenaga kesehatan, karena tadi kan di standar akreditasi itu harus ada label ya, yang menyatakan kadaluarsa dari obat. Menyatakan bahwa obat tersebut sudah tidak boleh digunakan, itu harus ada. Itu fungsi dari informasi dari BUD itu sendiri. BUD itu berbeda dengan expired date. Jadi kalau expired date itu obat belum dibuka dari kemasan primer, disimpan pada tempat yang tepat. Waktu yang tercantum di kemasan obat yang ditentukan oleh pabrik membuat tidak garansi keamanan dan keupatan obat. Nah, beyond use date itu dia dibuka dari kemasan aslinya. Jadi asli dari pabrik dirubah lagi sesuai dengan dosis yang diminta oleh dokter. Nah, waktunya itu ditentukan sejak kemasan dibuka. Jadi kalau expired date itu kan dia menentukan pabrik ya. Jadi pabrik yang membuat expired date-nya berapa lama. Tapi kalau beyond use date itu kita berdasarkan sejak dia dibukanya itu kapan. Nah, nanti di literatur itu contoh misalnya akan kita tampilkan itu dia tentukan itu kita cara menentukan beyond use date-nya. Ini contohnya seperti apa. Jadi salbutamol dibilang ini kan dia termasuk sediaan yang diberikan secara inhalasi dan ini termasuk sediaan parenteral juga ya. Di mana di sini kalau misalnya tidak digunakan selama 3 bulan setelah dibuka dia harus didiskard atau dibuang. Nah, caranya Ventolin ini atau salbutamol ini dia harus dilarutkan dengan normal salin yang steril atau infus normal salin yang steril. Tapi kalau dalam waktu 2-3 bulan itu nggak dipakai setelah dibuka, maka dia harus dibuang, disimpan dalam suhu kurang dari 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Bagaimana cara menetapkan BUD? Jadi untuk non steril tadi sudah saya jelaskan ya, ada non steril yang non racikan, obat racikan, non racikan, terus yang steril yang kita pelajari saat ini. Jadi untuk bentuk sediaan non racikan menurut BPOM, untuk tablet ini kita bicara yang sediaan yang oral dulu ya. Jadi kalau tablet atau kapsul yang sudah dibuka dari plastik tip obat itu 2 bulan. Kalau sirup dan cairan obat luar itu 6 bulan. Terus salep atau krim dalam pot tertutup itu 3 bulan setelah dibuka. Tetes telinga, tetes hidung, obat semprot hidung dan telinga itu 3 bulan setelah dibuka. Jadi ini Anda harus tahu ya, jangan sampai Anda tidak mengetahui ini yang sifatnya non racikan. Bagaimana dengan steril? Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa produk steril ini tidak mengandung pengawet. Jadi dia mudah terkontaminasi dan menjadi sumber penularan penyakit infeksi. Pada saat produk steril dibuka, bisa terjadi paparan dengan lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan perubahan fisika dan kimia serta kontaminasi. Nah, perubahan fisika dan kimia ini dipercepat oleh meningkatnya suhu. Cara menetapkan BUD sudah steril adalah kita melihat ke leaflet yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau nggak ada, kita cari di referensi buku. Jadi yang utama itu adalah kita lihat leaflet. Kenapa? Karena setiap pabrik farmasi itu membuat obat dengan cara tersendiri, dengan eksipien tersendiri, dengan tambahan zat tersendiri, dengan uji tersendiri, yang itu tentu berbeda antara satu pabrik dengan pabrik yang lain. Nah, kalau misalnya leaflet yang tidak tersedia, tapi jarang ya, biasanya setiap pabrikan itu selalu memberikan leaflet. Nah, kalau tidak tersedia, cari di informasi primer, seperti buku. Nah, gunakan informasi itu kalau bisa dari penelitian yang spesifik terkait dengan pencampuran obatnya. Kalau nggak ada,
Cari informasi penetapan BUD dari pabrik masing-masing obat yang digunakan dalam pencampuran. Gunakan adalah BUD paling singkat. Kenapa paling singkat? Supaya kita tahu kalau nanti kita pengen lambat ternyata sudah terkontaminasikan sesuatu yang tidak baik. Jadi kita cara menetapkannya ini adalah paling inti adalah kita mencari dari leaflet pabrik itu yang mengeluarkan obat tersebut. Nah, jika nggak ada, baru dari buku referensi. Nah, petunjuk penetapan BUD itu kita bisa lihat dari USP BAL 795. Contoh BUD dari leaflet adalah seperti ini. Contohnya di sini adalah sebuah obat namanya meropenem, di mana meropenem ini dia mempunyai kompatibilitas dengan cairan infus tertentu dan stabilitas sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Contoh misalnya jika dilakukan dengan aqua pro injeksi, dia hanya bertahan 3 jam saja. Kalau dalam NaCl 3 jam juga, dalam glukosa 5% juga 3 jam. Begitu dengan suhu 2-8, semuanya 24 jam. Nah, ini adalah contoh dari sediaan meropenem. Dia obat ini harus disimpan ya. Coba kita baca, larutan hasil rekonstruksi harus digunakan sesegera mungkin bila perlu dan harus disimpan tidak lebih dari 3 jam. Dan tidak lebih dari 24 jam pada lemari pendingin. Nah, ini contoh BUD. Jadi nanti kalau kita ada dapat sediaan obat itu, bahwa dalam waktu 3 jam, misalnya dicampur jam 12, maka jam 3 sore obat itu sudah tidak bisa digunakan. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau dia obatnya nggak dimasukkan ke kulkas, cuma disimpan di suhu ruangan biasa aja, maka suhunya BUD-nya dia misalnya hari ini tanggal 5 April 2021 jam 12 siang dicampur meropenem, maka obat tersebut akan sudah tidak berfungsi lagi atau tidak bisa digunakan lagi kalau sudah lebih dari jam 15.00. Itu maksudnya ya. Atau bisa digunakan sampai jam 12 siang di tanggal 6 April 2021 asalkan dia di dalam kulkas dengan suhu 2-8 ya. Nah, ini tadi sudah dijelasin ya tentang waktu stabilitasnya. Masalahnya di sini adalah penetapan BUD merupakan suatu masalah yang kompleks karena berkaitan dengan molekul obat dengan sejumlah gugus fungsi reaktif, bahan tambahan yang beragam, wadah obat, dan kondisi penyimpanan maupun penggunaan obat yang bervariasi, kurangnya ketersediaan informasi stabilitas obat, serta banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti konsentrasi awal dan akhir obat, jenis pelarut, tekanan udara, dan suhu. Jadi penentuan BUD ini tidaklah mudah ya, tapi yang menjadi kunci adalah kita mampu mencari literatur yang benar-benar paling mendekati dengan sediaan tersebut. Nah, ini ada contoh kasus. Berapa BUD untuk meropenem injeksi 500 mg per 30 ml yang dilarutkan dengan NaCl 0,9%. Dan bagaimana dengan BUD-nya jika dilakukan dengan cairan infus D5%. Nah, kita lihat dari literatur ini ya. Jadi kalau kita lihat literatur ini, atau kita lihat mungkin ini ada di dalam leaflet, nah itu ketika pelarutnya NS, maka dia pada suhu ruangan stabilnya hanya 3 jam. Tadi sudah kita bahas ya. Tapi pada suhu kulkas 2-8 derajat Celcius dia 24 jam. Nah, untuk D5 itu dia kalau misalnya obat itu dilakukan dengan D5 maka harus segera digunakan. Begitupun dengan baik disimpan di kulkas maupun simpan di suhu ruangan sama-sama langsung digunakan. Karena apa? Karena ada masalah dalam hal apa stabilitasnya tersendiri gitu. Jadi kita harus tahu pelarutnya ini apa dan dengan pelarut tersebut berbeda pelarut pun itu mengakibatkan lamanya obat itu disimpan di suhu tertentu. Dan tadi sudah kita pelajari ya bahwa ada namanya risk kategori. Jadi kalau obat itu meropenem tadi langsung diberikan kepada pasien itu dia 1 jam ya, 1 jam langsung bisa digunakan. Terutama tadi yang D5 ya. Nah ada istilahnya low risk kalau dia kasusnya darurat. Tapi kalau misalnya dia kayak yang tadi saya sampaikan, kalau antibiotik itu rata-rata resiko rendah. Dia bisa sampai 8 jam. Tapi ini terkait dengan resikonya hanya kembali kepada masing-masing stabilitas yang tertera di leaflet. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan BUD. Prinsip penyimpanannya bahwa single dose, ya, ampul, spet itu nggak boleh disimpan jika sudah digunakan. Jadi kalau untuk ISO kelas 5 tadi yang kita pelajari itu dia hanya 6 jam saja. Tapi kalau misalnya multidose, artinya bisa digunakan berulang kali, biasanya itu ada keterangan ya, tulisannya multidose vial. Jadi ada tulisan keterangannya, biasanya artinya
bisa digunakan untuk 2 kali. Jadi kalau single dose ini sekali buka aja. Seperti ini, single dose vials, biasanya keterangannya, itu hanya sekali buka, sekali dicucuk, udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi karena apa? Karena dia tidak mengandung preservatif, tidak mengandung pengawet. Berbeda dengan multidose, biasanya dia sudah mengandung pengawet biasanya. Nah ini dia multiple berarti bisa ditusuk 2 kali, dan biasanya bisa sampai 28 hari. Nah ini penandanya harus jelas di label. Di labelnya biasanya ada nama pasien, nomor rekam medik, dari ruangan mana, terus komposisi obatnya nih namanya apa, berapa miligram, terus diberikan dalam berapa mili, cairannya, volumenya, dosisnya berapa, rute pemberiannya apakah intravena atau intramuskular, kapan disiapkannya, nah yang tadi kita bahas ya, disiapkannya tanggal berapa, jam berapa, waktu kadaluarsanya, tanggal berapa, jam berapa. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Dan penyimpanannya dalam apa? Kulkas atau dalam ruangan. Jadi contohnya meropenem tadi, jika sudah disuntikan jam 12, sudah dicampur jam 12, maka batas waktunya sampai jam 3 di hari itu juga. Tapi kalau mau disimpan di kulkas bisa, tapi waktunya adalah sampai besok. Ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama, untuk menjamin keamanan dan efikasi suatu produk, salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah stabilitas dan batas waktu obat tidak dapat digunakan akibat pencampuran atau telah dibuka dari kemasan aslinya. Ini adalah BUD yang kita maksudkan. Untuk mengetahui stabilitas dan BUD, informasi dapat diperoleh dari literatur online, buku standar, leaflet, dan kemasan produk. Dan yang utama adalah dari kemasan produk ya. Ketiga, kita juga apoteker ya diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan terlibat aktif dalam penetapan BUD dan stabilitas sediaan farmasi untuk menjamin obat yang diberikan memiliki keamanan dan efikasi untuk mencapai tujuan terapi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi terkait dengan stabilitas dan BUD.